Halo semuanya, balik lagi di App Review ID bersama gue Giar. Di video kali ini gue mau ngebahas sebuah keyboard mechanical dengan layout TKL dari Durgot, yaitu Durgot K620W Corona. Iya bener, ada nama Corona di belakangnya. Tapi di video ini gue bakal nyebutnya itu K620W aja supaya lebih simple. Mungkin beberapa dari yang nonton video ini masih asing ya sama brand Durgot ini, karena gue pun pada awalnya sama. Tapi setelah gue riset ternyata udah lumayan banyak juga yang ngebahas keyboard Durgot ini di YouTube, dan kebanyakan itu sih memang YouTuber dari luar Indonesia. Kalau di Indonesia yang gue temuin ada Nerd Reviews yang ngebahas keyboard Durgot yang seri Fusion. Jadi Durgot ini adalah sebuah brand keyboard dari Cina dan ada mouse-nya juga kalau nggak salah. Sayangnya website resminya udah lama nggak aktif, jadi nggak banyak yang bisa gue cari tahu di sana. Jadi gue dikirimin dua buah keyboard dari Durgot ini buat keperluan review. Yang pertama adalah Durgot K620W yang mau gue bahas di video ini. Dan yang kedua itu Durgot Fusion yang bakal gue bahas setelah video ini tayang. Sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau kasih tahu dulu kalau video review ini lebih ke sharing pendapat dari pengalaman pribadi gue sebagai pengguna biasa aja dan gak banyak ngebahas soal teknis. Oke lanjut. Impresi pertama, pas keyboard ini dateng, gue cukup amazed dengan packaging keyboard ini. Menurut gue packagingnya ini benar-benar niat sih. Dari desain boxnya aja udah cakep. Terus di dalam box itu ada box lagi yang bikin packagingnya jadi lebih aman. Di paket pembelian kita bakal dapet unit keyboard beserta mika plastik gitu buat ngelindungin keyboardnya dari debu. Terus ada manual book, kabel USB Type A to Type C, adapter, cable ties, kemudian keycap puller dan switch puller. Buat kalian yang nanti tertarik sama keyboard ini dan pengen beli, sayangnya keyboard ini belum dijual secara resmi di Indonesia dan harganya pun menurut gua cukup pricey. Di AliExpress keyboard ini dibanderol dengan harga 2,2 juta. Terus di makis.com 129,99 US dollar atau sekitar 1,9 juta. Tapi ada juga di 425degree.com, website e-commerce Thailand gitu, keyboard ini dijual seharga 3.790 THB atau kalau dirupiahin itu sekitar 1,6 juta aja. Dan di situ gua lihat sih bisa shipping ke Indonesia juga ya. Link ketiganya bakal gua taruh deh di kolom deskripsi di bawah. Durgot K620W ini adalah keyboard mechanical wireless yang punya layout TKL 80% dengan total 87 key. Keyboard ini support 3 koneksi, yang pertama wireless dengan dongle 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 yang bisa connect ke dua device sekaligus, dan terakhir koneksi wired atau kabelnya. Secara ukuran keyboard ini lumayan besar dan beratnya juga lumayan ya, di sekitar 1 kg. Terus untuk build quality-nya menurut gua udah cukup solid. Kerasa banget ketika gua angkat gitu kayak sangat berisi dan gak kerasa kayak keyboard murahan yang ringkih walaupun baik case dan frame keyboard ini itu berbahan plastik. Karena ukuran yang lumayan besar dan berat, menurut gua keyboard ini cocoknya buat ditaruh di setup rumahan atau kantor yang menetap gitu, jadi nggak buat portabilitas. Gue pribadi lebih suka keyboard 65% yang nggak ada function row-nya karena gue sukanya yang simple, kecil, dan juga minimalis. Tapi harus gue akuin sih desain Durgot K620W ini bagus dan kayaknya malah bakal jadi keyboard sehari-hari gue. Feel minimalisnya masih dapet, terutama karena pemilihan colorway keycaps-nya yang didominasi warna putih. Ditambah lagi LED light berwarna putih yang bikin looks-nya makin cantik. Kalau dilihat-lihat sih colorway keycaps plus lekukan desain dari keyboardnya ini kayak ada reference dari Gundam nggak sih? Gimana kalau menurut pendapat kalian? Ngomongin keycaps, kualitas keycaps-nya di sini udah bagus ya. PBT double shoot, cherry profile, dan shine through. Cukup tebel, kualitas printnya juga bagus dan konsisten. Terus gue suka detail kecil kayak function legend-nya di print di samping kayak gini. Printnya juga bagus dan rapih juga. Jadi kalau lihat keyboard ini dari atas, keycaps-nya bersih gitu, nggak rame sama function atau sub legend. Untuk unit yang gue pegang ini menggunakan Kailh Turbo Red Switch, ini linear. Untuk varian lainnya setahu gue ada Kailh Turbo Brown, Turbo Silver, dan Turbo Silent Red Switch. Nah berikut spesifikasi lengkap dari Kailh Turbo Red Switch ini. Buat kalian yang nggak suka sama switch-nya, tenang aja, keyboard harga segini tentunya udah hot swappable, jadi bisa kalian ganti dengan switch favorit kalian. Tapi sekedar informasi aja, di sini PCB-nya itu masih north facing ya.
Di bagian atas arrow key ada LED indikator buat caps lock plus koneksi Bluetooth 1, Windows key lock plus koneksi Bluetooth 2, configuration profile plus koneksi 2,4 GHz, dan yang paling kanan itu LED indikator baterai. Di frame sebelah kanan ada branding Durgot yang kerasa nice aja ditaruh di situ, jadinya nggak berlebihan dan kesan minimalis dari keyboardnya itu masih dapat. Di bagian atas keyboard ada switch on off yang simple, kalau tandanya bulat ini berarti off dan kalau garis lurus gini berarti dia on. Di sebelahnya terdapat port USB Type-C. Lanjut ke bagian bawah ada 4 buah rubber fit di masing-masing sudut yang lumayan tebal. Terus di bagian atas sini ada adjustable fit dengan 2 tingkat kemiringan, tinggal pilih aja sesuai preferensi. Kemudian di sini ada tempat buat taruh dongle USB 2,4 GHz-nya yang udah sering gue bilang juga kalau ini perlu banget di tiap keyboard wireless yang pakai dongle USB 2,4 GHz. Karena ya supaya dongle-nya itu jadi nggak gampang hilang gitu. Durgot K620 ini juga disupport sama software yang bernama Durgot Zeus Engine. Link download software-nya bakal gue taruh di kolom deskripsi juga. Di software ini kita bisa lihat sisa baterai keyboardnya, terus atur setting makro, customize key, disable beberapa fungsi key, bikin preset atau profile settingannya juga, dan atur efek LED light di keyboardnya. Ya pokoknya fitur-fitur tambahannya itu bisa kita adjust dari software inilah. Gua nggak dapet info berapa kapasitas baterai dari keyboard ini, tapi yang jelas sih kapasitas baterainya itu cukup besar. Klaim dari Durgot waktu ngecasnya sekitar 3 jam dan bisa bertahan sampai 360 hari di mode Bluetooth dan 200 hari di mode wireless 2,4 GHz dengan penggunaan 8 jam per hari. Dan itu gue asumsikan sih dengan kondisi LED light-nya mati ya. Bukan bermaksud lebay, tapi dari beberapa keyboard pre-build yang pernah gue coba, menurut gue Durgot K620W ini adalah keyboard pre-build dengan typing feel dan suara yang paling enak. Tapi kalau ngomongin soal keyboard mechanical, tentu aja balik ke preferensi masing-masing. Gue udah cobain pakai keyboard ini dengan mode wireless 2,4 GHz selama kurang lebih semingguan. Mulai dari buat ngetik skrip video sampai main game, gue ngerasa nyaman aja sih sama keyboard ini. Nggak ada kendala sama sekali sih. Walaupun USB dongle 2,4 GHz-nya gue colok di PC gue yang jaraknya lumayan jauh sama keyboard ini, dan ketutupan sama meja juga, gue nggak ngerasa ada delay sama sekali. Begitupun ketika gue coba buat mainin Valorant, gue sih nyaman-nyaman aja dan nggak ngerasa ada delay. Tapi kalau buat kompetitif, apalagi sampai ke pro scene, wired mode itu udah paling bener sih kalau menurut gue. Dominating. Worthless. Kesimpulannya menurut gua Durgot K620W ini adalah keyboard yang bagus dan gua personally suka. Build quality kokoh, desain simple dan minimalis, nggak neko-neko. Terus typing feel dan sound udah enak out of the box. Dari sudut pandang orang awam kayak gua, kalau dapet keyboard ini di harga 1,6 juta atau masih di bawah 2 juta lah, menurut gua keyboard ini masih worth it. Tapi kalau 2 juta atau bahkan lebih, menurut gua sebagai kaum kerehore, rasanya agak terlalu mahal aja sih. Terus juga sayang banget kabel yang dikasih di sini masih kabel karet biasa. Ya walaupun kualitasnya udah lumayan bagus, tapi kalau dapatnya coil cable sih bakalan lebih worth it lagi. Oke, segitu dulu aja buat video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya, dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.